Selamat pagi teman-teman. Jadi ini sekarang kita udah di Pekanbaru. Bentar lagi mau check out ya, mau jalan, tapi kita belum tahu hari ini kita mau stopnya di mana ya. Kalau misalnya kita ngikutin yang kemarin tuh, kita berarti stopnya di Rantau Prapat. Dari Pekanbaru ke Medan ini masih kurang lebih 13 jam ya, 13-14 jam. Jadi kayaknya kalau langsung ke Medan sih nggak mungkin ya. Jadi antara kita stop di Bagan Batu ataupun di Rantau Prapat, tapi nanti kita lihat ya. Nah ini udah sarapan, siap-siap habis ini mau jalan lah ya. Ini hujan seharian dari semalam sampai sekarang juga masih hujan. Oke, jadi ini kita udah check out ya, jam 10.48. Tujuannya langsung ke mana belum tahu ya, tapi kita jalan aja semampunya ya, sekuatnya ya. Jadi coba nanti kita lihat kalau misalnya bisa sampai kemana, dan udah capek ya sudah kayak gitu ya. Ini keluarnya kemana? Oh iya, oke, jadi ya seperti itu ya. Makasih Pak. Ya Pak. Jadi nanti kita masuk tol walaupun cuma 100-an kilo, tapi ngebantu banget lah ini. Habis itu ya udah, kita nanti di keluar tol dikit lagi udah masuk Sumatera Utara ke Kota Pinang. Ini tol Pekanbaru ya, yang ujungnya ini sementara di Dumai. Pas terakhir kita ke sini juga memang sepi ya, mungkin jarang sih ya orang lewat tol ya kalau mau ke Dumai. Tol ini nanti kedepannya bisa sampai ke Rantau Prapat, destinasi berikutnya sih ya. Kalau teman-teman lewat jalan kalau misalnya teman-teman dari Pekanbaru mau ke arah Medan, mau istirahat di tengah-tengah, bisa di Rantau Prapat ya. Rantau Prapat ini kalau lewat jalan biasa itu itu kurang lebih 6 jam dari kota Pekanbarunya. Oke, nah tapi nanti kalau tolnya ini udah selesai, kayaknya sih ya dari tol Pekanbaru itu hanya 2,5 jam sampai 3 jam. Kalau tol yang baru ini sih tolnya tergolong baru ya, jadi ini sih tol terakhir lah. Kalau bisa nanti sampai ke Sumatera Utara itu ada pintu masuk di Tebing Tinggi, itu sih tolnya udah rada lama sih ya. Nah tapi enaknya sih kalau sudah ada tol Jambi ke Pekanbaru lah, itu yang paling parah sebenarnya, itu paling capek. Tolnya 95.500 ya, tol terakhir keluar di Duri Utara. Oke, jadi kalau nanti kedepannya udah nyambung sih kita bisa langsung sampai ke Rantau Prapat ya. Oke, jadi setelah ini udah jalan biasa ya, full jalan lintas lagi, tapi lumayan lah, terbantu 103 kilo ya. Oke, kita udah sampai di Sumatera Utara ya, Kota Pinang. Di sini banyak walet ya, jadi kalau kita jalan, cuma di sini nggak kedengeran sih. Ini kalau di luaran itu bisa kedengeran sih bunyi-bunyi apa ya, dari speaker burung walet, dia buat mancing waletnya datang sih. Nah di sini udah mulai kelihatan lah ya makanan-makanan khas Medan.
Jadi kalau teman-teman ada yang mau ke Medan ya, pasti akan lewat daerah sini nih. Nah, bisa coba tuh. Danungamu pat akata lutut danunga segai nang nagadu-gadu danungamu ba na buruk danunga rodai nang na baru uladai nang magadunmu tambani hangoluanmu uladai nang magadunmu tambani hangoluanmu. Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita sudah di Rantau Prapat ya. Sebenarnya sih dari semalam sih, cuman karena ada gelap terus capek, jadi udah langsung tidur aja. Ya, susah juga sih nyari penginapan, nyari hotel di Rantau Prapat. Padahal sebenarnya Rantau Prapat ini adalah tempat transit sih ya. Ada di depan ini persis lintas timur Sumatera ya. Cuman hotelnya ini yang bagus ini cuma beberapa. Menurut saya sih ini sini bagus. Ini hotelnya Permata Land, tepat di pinggir jalan. Kalau cuma sekedar lewat nggak terlalu kelihatan. Ya dari depan sih ini hotel kecil ya, kecil banget malah kalau menurut saya. Cuma pas masuk ke dalam ini malah kayak hotel-hotel di Pulau Samosir ya. Desainnya mirip sih. Kita sih belum pernah ya di sini sebelumnya. Kemarin pas mau ke hotel sebelumnya itu ternyata katanya sih full. Akhirnya kita lewat lagi nyari di dekat-dekat sana juga sih ya, sederetan. Lumayan sih ini ya Permata Land, tapi sayangnya sih dia nggak ada listing di Traveloka ataupun tiket.com. Adanya hanya di Pergi-Pergi. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lewat dan mau istirahat di Rantau Prapat ya, bisa lah singgah di Permata Land. Bisa langsung juga ke sini ya, booking. Harganya sih nggak jauh beda lah, lebih mahal memang kalau langsung walk in ya. Cuman selisihnya juga cuman kayak 20.000 30.000 gitu doang sih dibandingin sama kalau beli di aplikasi ya. Tapi intinya sih di sini enak lah ya, enak. Jadi kita istirahat bentar, soalnya dari Rantau Prapat ke Medan paling juga sisa 6 jam 7 jam ya, berhenti 8 jam lah ya. Intinya malam ini kita udah pasti sampai ke Medan ya. Tapi sangat disayangkan sih ya di sini, karena saking nggak banyak hotel di sini ya, akhirnya banyak orang yang kalau dari Pekanbaru mau ke Medan pilihannya cuma dua ya, bablas ataupun ya udah gambling ya, nyari-nyari penginapan di mana. Tapi kalau teman-teman yang dari Pekanbaru mau ke arah Sumatera Utara, ke arah Medan ya atau ke arah Aceh, itu kan jauh tuh ya dari Pekanbaru. Kalau misalnya sampai ke Medan itu kurang lebih masih ada 13 jam 14 jam, belum lagi berhenti makan, bisa-bisa sih 15-16 jam. Mau berangkat sepagi apapun ya, nyampe ke Medan udah pasti tengah malam sih itu. Jadi kalau teman-teman bingung di tengah-tengahnya itu mau nginep di mana, ya di Rantau Prapat sih. Cari makan gampang ya, banyak banget mie Aceh di sini. Jadi kalau teman-teman udah lewat lintas Sumatera dan ketemu banyak banget ya itu mie Aceh, itu udah berarti teman-teman udah nyampe di Rantau Prapat lah ya. Ini mie Acehnya ini juga bukan yang kedai-kedai kecil gitu sih. Itu kayak 4-5 ruko dijadiin satu, jual mie Aceh doang ya. Jadi kayak di sini terkenal banget mie Aceh ya. Nah terus ya itu kalau misalnya udah di Rantau Prapat, nyari makan pertama gampang ya, tapi harus pilih-pilih juga lah, soalnya di sini ada makanan yang non halal juga, karena udah masuk Sumatera Utara kan. Ada kalau misalnya ketemu BPK teman-teman, kalau nggak makan makanan yang ada mengandung babi ya nanti harus ditanya-tanyain dulu ya, beda soalnya. Jadi ya itu sih ya. Jadi kita habis ini kita mau jalan. Kemarin sih kita kalau dari Rantau Prapat kita berhenti dulu di Kisaran. Ya, di sana ada kafe-kafe bagus juga sih ya. Tapi lihatlah hari ini kalau misalnya nggak keburu, kita berarti udah nggak berhenti di Kisaran, langsung bablas 6-7 jam berhenti makan. Mungkin nyampe ke Medan juga jam 8 jam 9 masih oke lah ya, jam segitu. Semalam kalau misalnya mau bablas juga nyampe ke Medan mungkin jam 3 jam 4
terlalu capek dan kayaknya nggak worth it sih. Jadi makanya kita berhenti di Rantau Perapat. Memang udah paling tepat lah ya di Rantau Perapat. Pertama nyari makan gampang, terus ini lintas Sumatera juga, banyak yang transit di sini kok. Di hotel-hotelnya itu banyak mobil-mobil plat luar. Jadi tapi sayangnya sih ya hotelnya di sini rada mahal. Walaupun nggak berbintang sih ya. Ya memang di sini harus dibagus-bagusin sih. Coba aja ya, misalnya kayak selevel Amaris lah minimal ya, masuk ke Rantau Perapat mungkin bakalan rame. Karena ini memang bener-bener jalur buat orang transit sih. Seperti itu ya. Jadi oke, segitu dulu ya, ini habis mau mandi, beres-beres, mau jalan. Semoga nggak sampai tengah malam lah nyampe ke Medan ya. Oke, segitu dulu. Nah, sekarang kita mau isi bensin dulu. Untuk yang keberapa kali juga udah lupa ya. Ya nggak apa-apa. Oke, isi bensin di Rantau Perapat 320.000 ya. Dalung ngarodai nangung na baru uladai nang magadunmu tambani hangoluanmu uladai nang magadunmu tambani hangoluanmu tara diga dindang dindang dong tara diga dindang dindang dong utawi-tawi bonani pisang bonani tobu inang masuga-suga holang sari doang matanda tapi kololo si bonu mangalua ulada inang magadunmu tambani hangoluanmu ulada inang magadunmu tambani hangoluanmu tara diga dindang dindang dong tara diga dindang dindang dong. Oke, jadi sekarang kita sudah ada di Kisaran ya. Di Kisaran di tempat yang sama, The Nine Cafe. Darung ngamupat akata lutut Darung ngasegai nang dagadu-gadu Darung ngamuba naburu Darung ngarodai nang nabaru uladai nang magadunmu tambani hangoluanmu uladai nang magadunmu tambani hangoluanmu tara diga dindang dindang dong tara diga dindang dindang dong. Akhirnya kita sampai ya di kota Medan tadi jam 10:30 lah ya. Tadi tol terakhir keluarnya itu di tol Belawan ya. Dari tol ini kita nginepnya sekarang di Hotel Area Duta. Dari tol itu kurang lebih cuma 20 menit. Untuk sementara kita stopnya di Medan ya, karena memang ada urusan yang harus diberesin dalam beberapa minggu ini. Ya semoga informasi ini berguna. Di subscribe ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya part yang kali ini. Kita ketemu lagi nanti di part berikutnya. Oke, sip. Dah.